Mantan istri saya selingkuh dengan saudara laki-laki saya yang merupakan anak emas saya dan melahirkan anaknya. Sekarang, keluarga saya, yang selalu membenci saya, meminta uang setelah saya naik jabatan. Saya, pria 29 tahun, bercerai dari istri saya, wanita 27 tahun, 2 bulan yang lalu. Dia sudah selingkuh dengan saudara saya yang terasing, pria 27 tahun, dan 4 bulan yang lalu, saya akhirnya mengetahui saat dia memberitahu saya bahwa dia hamil. Awalnya, dia mencoba meyakinkan saya bahwa bayi itu adalah milik kami, tetapi kunjungan saudara saya yang sering membuat saya mempertanyakan segalanya. Jadi saya memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Saya menghadapinya tentang pesan apapun yang saya temukan dan akhirnya dia mengakui bahwa dia selingkuh dengan saudara saya sejak dia benar-benar tidak punya pilihan lain lagi. Keluarga saya dan saya tidak pernah berbicara sejak saya meninggalkan rumah saat saya berusia 18 tahun. Mereka selalu memperlakukan saya seperti orang asing bahkan di keluarga saya sendiri dan saudara saya adalah anak emas. Saya pikir agak aneh untuk memulai pesta yang dimaksudkan untuk saya tanpa saya. Tetapi kemudian, saya melihat kue dan benar-benar kehilangan kendali. Saya akhirnya menghadap orang tua saya dan bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak mengadakan pesta untuk saya karena pencapaian yang sebenarnya. Dan mereka mengatakan bahwa setelah saya diterima, mereka tidak ingin saudara saya merasa ditinggalkan sehingga mereka mengadakan pesta untuknya. Dan daripada meledakkan kemarahan, saya seharusnya mencoba memberdayakan saudara saya juga. Itu benar-benar membuat saya hancur dan pada hari itu juga, saya memutuskan untuk tidak pernah kembali kepada mereka lagi. Dan saya mempertahankan keputusan itu. Saya membayar kuliah saya dengan mengambil pinjaman dan bekerja, lalu menyewa apartemen kecil dengan teman setelah saya selesai kuliah. Saya tidak pernah berbicara dengan orang tua saya setelah saya pindah dari rumah untuk kuliah dan mereka juga tidak mencoba menghubungi saya. Tentu saja, sudah lama berlalu sejak itu dan tahun lalu, saudara saya menghubungi saya secara online dan menanyakan apakah saya ingin berhubungan kembali dengannya dan orang tua saya karena mereka benar-benar merindukan saya. Banyak hal terjadi sejak saya meninggalkan rumah. Seperti 2 tahun yang lalu saya menikah dengan mantan istri saya. Saya menjalani hidup yang sangat nyaman tetapi saya tidak berpikir bahwa saya pernah melupakan apapun yang terjadi dengan orang tua saya sehingga saya setuju untuk bertemu dengan mereka. Awalnya canggung dan terasa tidak nyaman tetapi mereka berusaha memperbaiki apapun yang mereka lakukan kepada saya di masa lalu sehingga saya merasa terdorong untuk berusaha juga untuk mereka. Jadi saya mengundang mereka ke rumah saya juga dan saya kira itu adalah kesalahan pertama saya, memperkenalkan saudara saya kepada mantan istri saya. Mereka bertemu, mereka mulai berselingkuh dan dia hamil. Saya sangat senang ketika mengetahui bahwa dia hamil karena jelas saya pikir bayi itu adalah milik saya. Tetapi kemudian, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saudara saya mulai berkunjung lebih sering setelah saya mengetahui tentang kehamilan dan meskipun awalnya tidak mengganggu saya, mulai terasa aneh ketika dia menyentuh perut istrinya yang hamil dan berbicara ke dalamnya. Mantan istri saya mengatakan kepada saya bahwa itu bukan masalah besar tetapi saya tidak bisa melepaskan kecurigaan saya, bahwa saudara saya memiliki hubungan lebih dalam dengan bayi tersebut daripada yang dia katakan. 6 bulan ke dalam kehamilan, saya memutuskan untuk melihat ponselnya saat dia tertidur dan itu mengkonfirmasi segala sesuatu yang saya takuti. Pesan antara mantan istri saya dan saudara saya membuktikan bahwa itu sebenarnya bayi saudara saya dan mereka sudah bersama untuk waktu yang lama sekarang. Tidak hanya itu, mantan istri saya tidak memiliki niat untuk memberitahu saya bahwa bayi itu bahkan bukan milik saya. Dia dan saudara saya berencana memberitahu saya tentang perselingkuhan setelah bayi lahir dan kemudian, dia akan bercerai dari saya dan akhirnya bersama saudara saya sambil hidup dari kekayaan dengan dukungan anak yang akan saya bayar. Keesokan paginya, saya menanyainya tentang pesan itu dan meskipun dia mencoba membantahnya pada awalnya, akhirnya dia menyerah dan mengakui. Itu adalah akhir dari pernikahan saya selama 2 tahun dan tentu saja, orang tua saya berpihak pada saudara saya dan mantan istri saya. Semua kata-kata mereka tentang kami berdua sama penting bagi mereka hanyalah kata-kata belaka. Ketika mantan istri saya dan saudara saya mengumumkan perceraian kami di media sosial dan keputusannya untuk menikahinya, seluruh keluarga saya sepenuhnya mendukung keputusan mereka. Tidak ada yang peduli bahwa mereka telah merusak kesehatan mental saya dan mengkhianati kepercayaan saya. Tidak hanya itu, mantan istri saya telah berbohong kepada saya selama 6 bulan dan memberitahu saya bahwa bayi itu milik saya. Rasanya seolah-olah saya tidak hanya kehilangan istri saya tetapi juga anak saya dan itu sangat menyakitkan. Orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa ini adalah yang terbaik dan sekali lagi, menolak untuk mengakui bahwa saudara saya telah menzalimi saya. Mereka, sebenarnya, mengatakan kepada saya bahwa saya harus senang bahwa mantan istri dan saudara saya akhirnya menemukan kebahagiaan dan harus bergabung dalam perayaan itu. Sekali lagi, saya memutuskan hubungan dengan mereka dan itu juga merusak perceraian saya. Mantan istri saya pergi dengan jumlah penyelesaian besar dalam mobil saya,
Semua karena keluarga saya berpihak pada istri saya dalam perceraian karena dia sekarang bersama saudara saya. Dia dan pengacaranya membuat cerita tentang bagaimana saya beracun dan mengendalikan serta memaksa dia berhenti dari pekerjaannya meskipun itu adalah pilihannya sendiri dan keluarga saya memperkuatnya dengan mengatakan bahwa alasan mereka memutuskan hubungan awalnya adalah karena sikap misoginis saya dan tantrum kemarahannya. Jadi bukti-bukti tersebut menumpuk terhadap saya dan saya kehilangan banyak uang dalam perceraian itu tetapi, untungnya, saya bisa menyimpan rumah. Ketika perceraian itu selesai, saya hanya senang bahwa saya sudah selesai dengan semua ini sekarang dan tidak perlu melihat semua orang yang mengerikan itu lagi. Untungnya, tidak ada waktu tunggu untuk perceraian di tempat saya tinggal dan mantan istri saya tidak mengajukan banding sehingga saya bisa menyelesaikannya secepat mungkin sehingga saya bisa melanjutkan hidup saya. Sulit untuk melupakan semua ini tetapi saya tenggelam dalam pekerjaan dan mendorong diri saya untuk menjadi lebih baik sehingga saya bisa melupakan episode yang menyakitkan ini secepat mungkin. Itu berbayar, karena 2 minggu yang lalu, saya mendapat promosi. Posisi yang lebih baik, gaji yang lebih baik, dan mobil perusahaan yang lebih baik, semuanya lengkap. Dan saya tidak bisa lebih bahagia tentang itu, jadi saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan makan malam sendirian di salah satu restoran favorit saya. Tetapi saya membuat kesalahan dengan memposting tentang itu secara online dan dalam waktu 1 atau 2 hari, ibu saya menghubungi saya dan meminta saya untuk datang berkunjung. Saya heran dengan apa yang mungkin mereka inginkan dari saya sekarang karena kami bahkan tidak berbicara setelah perceraian kami selesai dan mereka mendukung mantan istri dan kebohongannya. Saya berhasil mengabaikannya selama beberapa hari tetapi kemudian dia mulai menelepon saya tanpa henti dan pada akhirnya, ketika tidak ada yang lain berhasil, dia muncul di kantor saya. Dia sama sekali tidak mau pergi dan terlibat dalam perkelahian dengan resepsionis, yang cukup memalukan, jadi saya berjanji bahwa saya akan berkunjung dalam beberapa hari yang membuatnya akhirnya pergi. Beberapa hari setelah itu, saya akhirnya mengunjungi keluarga saya. Mereka menggunakan jumlah penyelesaian untuk pindah ke rumah yang lebih besar sehingga mereka bisa menampung bayi juga, yang baru berusia sedikit lebih dari 3 minggu. Saya kira uang bulanan juga digunakan untuk membayar tagihan tetapi sejujurnya, itu tidak terlalu memengaruhi saya karena uang bulanan hanyalah sebagian kecil dari gaji saya saat ini dan saya mampu membayar. Saudara saya tidak berada di rumah dan mantan istri saya tertidur jadi hanya orang tua saya yang berbicara dengan saya. Saya tidak mencoba berbasa-basi dan hanya menunggu mereka untuk sampai pada intinya sehingga setelah sekitar 5 menit keheningan, ayah saya tiba-tiba mengatakan bahwa saudara saya telah dipecat dari pekerjaannya dan uang bulanan serta penyelesaian itu tidak mencukupi lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat postingan tentang promosi saya dan berharap saya bisa membantu mereka karena mereka kekurangan uang sekarang. Orang tua saya sudah pensiun sejak lama, saudara saya kehilangan pekerjaan dan mantan istri saya jelas tidak akan kembali bekerja dalam waktu dekat. Uang bulanan tidak cukup untuk membayar tagihan untuk keluarga 5 orang, terutama dengan bayi yang baru lahir di rumah dan saya tahu itu juga. Namun, saya terkejut bahwa mereka bahkan memiliki keberanian untuk meminta bantuan kepada saya setelah segala yang terjadi. Saya sangat terkejut sehingga saya bahkan tidak memiliki kata-kata untuk beberapa menit. Tetapi akhirnya, saya menyadari bahwa saya tidak perlu mendengarkan ini. Saya hanya bangkit dan pergi tanpa kata. Ketika saya mencapai pintu dan membukanya, saya menemukan saudara saya berdiri di luar. Orang tua saya meminta saya untuk tetap tinggal dan mendengarkan mereka dan saudara saya terlihat agak terkejut melihat saya di sana. Saya masih belum mengatakan apa-apa dan terus pergi. Hujan turun dengan sangat deras dan jaraknya pendek ke tempat saya memarkir mobil di luar halaman mereka sehingga saya basah kuyup dan saya sudah dalam mood yang buruk. Inilah saat mungkin saya menjadi karena orang tua dan saudara saya mengejar saya dan saat saya mencari kunci di kantong saya, mereka memutuskan untuk meminta saya bantuan untuk terakhir kalinya. Dan kali ini, saudara saya yang membuat permohonan. Dia selalu sombong dan arogan, hasil langsung dari cara orang tua kita memperlakukan kami. Sehingga aneh melihat dia meminta bantuan kepada saya dan itu pasti membutuhkan banyak usaha untuk meyakinkannya sehingga mereka pasti berbicara jujur tentang masa sulit itu. Bagaimanapun, saya kehilangan kesabaran dan akhirnya memberitahu mereka untuk meninggalkan saya sendiri, dan bahwa mereka bisa meminta belas kasihan di jalanan jika mereka benar-benar kesulitan uang karena orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang mereka lebih mungkin merasa kasihan pada kondisi mereka daripada saya. Setelah berkata begitu, saya naik mobil dan pergi, meninggalkan mereka di hujan. Saya tidak akan berbohong, itu cukup memuaskan untuk melakukan hal itu kepada keluarga saya karena mereka tidak pernah melakukan apapun selain menyakiti saya sepanjang hidup saya. Sudah 2 hari sejak itu terjadi dan, baiklah, saya tidak yakin lagi apakah saya benar. Ibu saya telah mengirim pesan teks kepada saya tanpa henti dan saya merasa sangat bersalah karena tidak membantu mereka. Saya tahu saya memiliki banyak uang dan mengirimkan sedikit uang kepada mereka sebenarnya tidak akan merugikan saya tetapi setelah semua yang terjadi, rasanya saya sedang dimanfaatkan, secara jujur.
Jadi apakah saya salah karena tidak membantu keluarga saya dengan uang setelah mereka memihak mantan istri saya dalam perceraian? Update 1. Jadi, saya memutuskan untuk tidak membantu mereka. Itu merupakan hal besar bagi saya karena saya merasa sangat bersalah tentang bagaimana saya hanya akan meninggalkan mereka, tetapi kemudian saya menyadari bahwa, baiklah, mereka selalu melakukan hal itu kepada saya sepanjang hidup saya. Dan bahkan dalam perceraian, mereka adalah orang-orang yang melemparkan saya kepada anjing. Jadi mengapa saya harus berpikir dua kali sebelum melakukan hal yang sama kepada mereka? Saya memberitahu ibu saya untuk berhenti mengganggu saya atau saya akan terpaksa melibatkan pengacara saya dan itu tidak akan berakhir baik untuk mereka. Tentu saja itu membuat mereka marah. Jadi saudara saya datang ke rumah saya beberapa hari yang lalu untuk berbicara dengan saya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia merasa menyesal dengan perlakuan saya selama masa kecil saya, dia tidak bisa mengendalikan kenyataan bahwa dia sebenarnya lebih baik dari saya dan itu sebabnya dia juga diperlakukan seperti itu. Dan dia juga mengatakan kepada saya bahwa saya harus berhenti bersikap aneh dengan orang tua kita karena melakukan apapun yang orang tua normal lainnya akan lakukan di tempat mereka, dan hanya membantu mereka karena mereka sedang dalam situasi sulit daripada menyimpan dendam seperti anak kecil. Saya tertawa di depannya karena betapa gila suaranya. Berbicara omong kosong seperti itu. Saya memberitahunya bahwa daripada mencoba menurunkan saya dan memanipulasi saya untuk membantu mereka, dia seharusnya lebih baik mencari pekerjaan dan tidak menyia-nyiakan waktunya seperti ini. Itu menyentuh urat saraf, saya kira, dan dia mulai berteriak pada saya tentang betapa saya hanya iri, karena bukan hanya orang tua kita tetapi juga mantan istri saya lebih memilih dia daripada saya dan saya membalas dendam dengan menolak memberi uang kepada keluarga saya. Saya bahkan tidak repot-repot untuk membalas dan hanya setuju dengannya. Mengatakan bahwa semua yang saya lakukan hanyalah untuk membalas dendam padanya dan tidak ada banyak yang bisa dia lakukan tentang itu. Jadi dia sangat marah dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan mengejar saya dan memaksa saya untuk mengeluarkan uang dengan cara apapun dan saya akan menyesali pernah berbicara dengannya seperti itu. Jujur, saya sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bisa mencoba membuat saya takut sebanyak yang dia inginkan tetapi itu tidak akan berhasil karena saya tahu dia tidak mampu melakukan apapun terhadap saya. Saya tidak peduli. Update 2, nah, 3 hari yang lalu, saudara saya mengunjungi saya dan mencoba meyakinkan saya untuk membantu mereka tetapi dia tidak berhasil. Orang tua saya sudah mencoba sebelumnya dan tidak berhasil bagi mereka juga. Jadi kali ini, mantan istri saya memutuskan untuk menelepon saya dan berbicara dengan saya. Saya skeptis untuk menjawab tetapi kemudian saya memutuskan untuk menjawab karena jika tidak maka mereka mungkin akan mengunjungi lagi dan membuang waktu saya lebih banyak lagi. Jadi saya berbicara dengannya dan luar biasa betapa berhak dan kejamnya orang-orang ini. Dia mulai dengan sangat sopan dan mengatakan bahwa seperti yang saya tahu, dia dan keluarganya berjuang dengan uang dan sementara dia menyadari bahwa saya sama sekali tidak perlu membantu mereka setelah semua yang telah mereka lakukan kepada saya. Dia masih ingin saya mempertimbangkan dan menjadi pribadi yang lebih besar di sini. Dia mencoba membuat saya simpatik dengan mengingatkan saya bahwa orang tua saya telah membayar segalanya saat saya tumbuh dewasa dan bahkan dia telah berusaha menjadi istri yang baik. Seperti, ya, tentu saja, kecuali bagian di mana orang tua saya tidak peduli tentang saya dan selalu lebih memilih saudara laki-laki saya dan dia sebenarnya berselingkuh dengan saudara laki-laki yang sama dengan yang dulu saya keluhkan. Jadi ya, itu sama sekali tidak berhasil dan saya memberitahunya bahwa sementara saya merasa sangat buruk tentang apa yang terjadi pada mereka. Saya sudah menghabiskan banyak uang yang tidak perlu dengan membayar uang bulanan kepada mantan istri saya yang sebenarnya tidak pantas mendapatkannya, karena dia telah selingkuh dengan saya tetapi berhasil mendapatkannya, karena keluarga saya tidak ragu untuk berbohong dan membuat saya menjadi orang jahat demi keuntungan mereka. Dia mulai menangis di telepon dan mengatakan bahwa saya egois dan tak berhati nurani yang justru sangat ironis. Ketika saya tetap menolak untuk membantu, dia mengatakan bahwa saudara saya benar dan bahwa saya telah membuatnya tidak punya pilihan selain melibatkan hukum dan mengatakan bahwa dia akan menuntut uang bulanan yang lebih tinggi sekarang dan membawa saya ke pengadilan untuk menghina saya sekali lagi. Jujur, saya ingin melihat mereka mencoba. Pada kesempatan pertama, saya begitu terkuras emosinya dan depresi sehingga saya bahkan tidak berusaha melawan atau mencoba membuktikan kesalahan mereka sebagai palsu. Saya memang tidak pernah beracun atau mengendalikan atau menjadi sesuatu yang mereka klaim sehingga dia tidak memiliki alasan untuk selingkuh dengan saya dan oleh karena itu, tidak pantas mendapat $1 pun dari perceraian. Tetapi apapun, saya tidak peduli saat itu dan hanya ingin mengakhiri perceraian, terlepas dari dampak keuangan. Kali ini, meskipun, saya siap untuk melawan dan memastikan bahwa saya memberikan pelajaran seumur hidup kepada keluarga saya. Update 3, dalam peristiwa yang mengejutkan, mantan istri saya benar-benar mengajukan permohonan untuk mendapatkan jumlah yang lebih tinggi sebagai uang bulanan mengingat bahwa saya telah naik jabatan. Tetapi kali ini, saya tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja.
Saya melibatkan semua teman kami dan memberitahu mereka semua tentang apa yang terjadi dan bahkan menceritakan kepada mereka tentang peristiwa masa lalu karena kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa kami telah berpisah dan bahkan tidak mengetahui alasan sebenarnya. Mereka tentu saja sangat terkejut dan saya memberitahu mereka bahwa saya membutuhkan mereka untuk bersaksi melawan mantan istri saya jika memang harus begitu dan mereka setuju dengan senang hati. Saya juga memberitahu pengacara saya bahwa saya ingin menghentikan seluruh pengaturan uang bulanan tersebut karena dia sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Saya menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mengumpulkan semua bukti yang bisa saya temukan tentang keluarga saya dan saudara saya yang merupakan orang-orang mengerikan yang tidak pernah peduli untuk memperlakukan saya sebagai manusia setara dan sekarang mengganggu saya hanya karena mereka mengetahui tentang promosi saya. Saya sudah cukup dan saya perlu mengusir parasit menjijikan ini sekali dan untuk selamanya jadi saya tidak akan berhenti berpikir tentang perasaan mereka sama sekali. Saya berhasil meyakinkan beberapa sepupu saya yang menyaksikan saya diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri saat saya tumbuh dewasa untuk berbicara atas nama saya dan mereka bersedia melakukannya meskipun kami tidak pernah terlalu dekat atau apapun. Pengacara saya cukup senang dengan apapun yang berhasil kami kumpulkan dan mengatakan bahwa ini akan sangat kuat dan kami mungkin benar-benar bisa menghentikan pembayaran uang bulanan. Sudah diketahui bahwa dia telah selingkuh dengan saya tetapi alasan yang diberikan oleh mantan istri saya semuanya bohong dan meskipun saya tidak berusaha melawan kembali kali terakhir, saya pasti akan mengungkapkan kebenaran kali ini. Dan begitulah yang saya lakukan. Keluarga saya sama sekali tidak memiliki alasan untuk membela diri ketika saya membawa beberapa kesaksian video yang teman-teman saya dan beberapa kerabat telah rekam sebagai bukti bahwa segala sesuatu yang mereka katakan adalah bohong dan bahwa saya bukanlah orang seperti yang mereka gambarkan. Saya kira mereka berpikir bahwa mereka akan lolos kali ini dengan mudah seperti yang mereka lakukan sebelumnya tetapi saya tidak lagi begitu rapuh emosionalnya dan jujur. Apapun yang mereka lakukan kepada saya telah membuat saya lebih kuat. Jadi kemarin, diputuskan bahwa saya tidak perlu membayar mantan istri saya uang bulanan lagi mengingat informasi baru yang muncul dan saya mungkin adalah pria paling bahagia di dunia ketika menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Rasanya sangat memuaskan melihat tatapan sombong yang benar-benar hilang dari wajah keluarga saya. Dan mantan istri saya terlihat seolah-olah dia akan mulai menangis setiap saat. Tetapi ya, saya tidak peduli lagi dengan tangisannya dan hanya benar-benar selesai dengan semua ini. Saya pikir saya akan pulang dan memanjakan diri dengan makanan lezat dan menonton film tetapi keluarga saya, tentu saja, harus melakukan segala daya upaya mereka untuk menghentikan saya merasakan kebahagiaan. Saya hanya beberapa yard dari rumah saya ketika saya melihat mobil saudara saya terparkir tepat di luar rumah saya, dan saya benar-benar bingung mengapa dia berada di sana. Saya tetap masuk dan di sana keluarga saya, berdiri di luar pintu saya dan menghalangi jalan masuk saya. Saya sangat terkejut dan bahkan tidak tahu harus berkata apa tetapi saya memutuskan untuk bertindak seolah-olah ini tidak mengganggu saya dan memberitahu mereka untuk meninggalkan properti saya jika mereka tidak ingin saya memanggil polisi. Saat itu ayah saya berbicara dan mengatakan bahwa saya seharusnya malu atas apa yang saya lakukan hari ini. Dia melanjutkan dengan memberikan ceramah kepada saya tentang bagaimana saya tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga saya, dan telah mengkhianati mereka semua dengan menolak membantu mereka ketika mereka membutuhkannya yang paling. Setelah dia selesai, saya hanya menolak untuk menjawab atau terlibat dalam percakapan apapun dengannya dan berdiri diam. Saya tidak ingin memberi mereka kepuasan untuk membuat saya terpancing emosi karena saya kira itulah tujuannya. Untuk membuat saya begitu emosional sehingga akhirnya saya akan menyerah dan melakukan sesuatu yang gegabah dan bodoh. Tetapi saya bukan orang bodoh dan tindakan putus asa mereka tidak akan membantu kasus mereka sama sekali, yang seharusnya mereka sadari pada saat itu. Diam saya mungkin membuat mereka semakin kesal dan meskipun ibu saya menuntut agar saya memperlakukan ayah saya dengan hormat dan berbicara dengannya, saya tetap menolak untuk berbicara. Saya bisa melihat mereka menjadi gelisah karena jelas mereka berharap akan ada pertengkaran besar tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa teriakan lebih, saudara saya akhirnya meledak dan meraih kerah saya. Dia kemudian mencoba memukul saya tetapi ayah saya berhasil menariknya kembali tepat pada waktunya sambil berteriak tentang bagaimana saya hanyalah seorang pecundang yang cemburu dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Saya pikir itu sungguh lucu, datang dari seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan dan masih tinggal bersama orang tuanya dan meminta uang kepada saudara laki-lakinya untuk hidup. Tetapi oke, saya memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi atau saya akan benar-benar memanggil polisi dan melihat bagaimana mereka sebaiknya lari dalam waktu 5 menit berikutnya. Dengan enggan, mereka pergi tetapi tidak sebelum ibu saya melakukan upaya terakhir untuk meminta saya memberi uang. Tetapi tetap saja tidak berhasil dan akhirnya mereka pergi. Sudah hampir sehari sejak itu terjadi dan mereka tidak mencoba menghubungi saya sejak itu dan saya benar-benar berharap agar itu tetap seperti ini sekarang.